Bab 816 aturan telah berubah. Mulai sekarang, aku bosnya, tidakkah kamu keberatan? Jack Ma memandang Kong Dawei dan berkata dengan ringan. Tidak. Aku tidak keberatan. Aku tidak boleh keberatan. Mulai sekarang, kamu adalah bosnya. Kong Dawei buru-buru meremas senyum menyanjung dan berkata. Jack Ma mengira Kong Dawei ini akan bertarung dengannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pria ini begitu pengecut sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawannya, jadi jelas bahwa dia juga seorang pengganggu. Jack Ma berkata dengan ringan, karena aku bosnya, aku seharusnya mengerti aturannya, kan? Mengerti, mengerti. Kong Dawei berkata dengan cepat, dan kemudian berteriak kepada adik-adiknya, semua berdiri untuk Laozi, dan lihat bosnya. Adik-adik Kong Dawei juga ketakutan oleh teror Jack Ma. Mereka telah hidup begitu lama, dan mereka belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Mereka naik satu demi satu dan menatap Jack Ma dengan ngeri. Temui bos. Kong Dawei buru-buru memimpin sekelompok adik laki-laki untuk membungkuk dan menyapa Jack Ma. Dan Jack Ma mengangkat tangan, menggoyangkan jari tengahnya dan berkata, sepertinya ini bukan aturannya, kan? Ah, apa itu? Kong Dawei bertanya-tanya. Apa yang kamu minta aku lakukan ketika aku masuk? Apakah kamu lupa? Jack Ma bertanya dengan acuh tak acuh. Kong Dawei mengerti bahwa ini adalah ritme untuk membuatnya berlutut. Meskipun Kong Dawei tidak mau, menghadapi pria menakutkan di depannya ini, dia hanya bisa memilih untuk mengakui nasihatnya. Berlutut dan temui bos. Kong Dawei takut dipukul, jadi dia langsung berlutut dengan plop, dan adik-adiknya juga berlutut satu demi satu sambil berteriak. Sampai jumpa bos. Melihat Kong Dawei dan yang lainnya berlutut di depannya, senyum tipis muncul di mulut Jack Ma. Berlututlah dan bangun lagi ketika aku merasa lebih baik. Jack Ma berkata ringan, lalu duduk di samping tempat tidur, memejamkan mata, dan beristirahat. Meskipun Kong Dawei dan yang lainnya menatap Jack Ma dengan tatapan penuh kebencian, mereka tidak memiliki motivasi untuk melawan sama sekali. Bagaimanapun juga, Jack Ma benar-benar menakutkan. Mereka bahkan berpikir bahwa ketika Jack Ma tertidur, mereka harus membersihkan Jack Ma. Di luar sel tahanan, Wang Biao memiliki senyum lucu di wajahnya. Untuk membuat Jack Ma sedikit menderita, dia secara khusus menginstruksikan Kong Dawei, yang ditahan di ruang tahanan, untuk membersihkan Jack Ma. Pada titik ini, 1 jam telah berlalu, dan dia baru saja datang untuk melihat seperti apa yang Jack Ma rapikan. Dia sudah bisa membayangkan gambaran pemuda yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Di pintu ruang tahanan, Wang Biao meminta seorang petugas polisi untuk membuka pintu ruang tahanan. Tetapi ketika dia memasuki ruang tahanan dengan antisipasi dan melihat pemandangan di depannya, matanya melebar dan dia tercengang. Dia melihat bahwa di ruang tahanan, Kong Dawei dan gangster lainnya semua berlutut di tanah, seperti ziarah. Dan Wang Biao melihat dewa tua Jack Ma duduk di samping tempat tidur lagi, dengan mata sedikit tertutup saat ini, tampak tenang. Apa yang sedang terjadi di sini? Wang Biao berteriak dengan marah. Adegan ini tidak seperti yang dia bayangkan. Biasanya, pria yang tergeletak di tanah seharusnya milik pria itu. Mengapa Kong Dawei dan yang lainnya berlutut di depannya? Wang Su, kamu harus memutuskan untuk kami. Orang ini, hehe. Memukul kami dan membuat kami berlutut. Kong Dawei punya ide dan buru-buru mengeluh kepada Wang Biao. Begitu Kong Dawei mengeluh, semua orang berteriak, Wang Su, orang ini memukul kita, lihat lenganku, semuanya biru. Wang Biao terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa anak ini cukup baik. Kong Dawei tidak bisa menghadapinya, tetapi dia malah berurusan dengannya. Ketika Wang Biao mendengar kata-kata Kong Dawei dan yang lainnya, dia tiba-tiba punya ide dan mencibir di dalam hatinya. Dia masih berpikir tentang bagaimana menahan Jack Ma di penjara selama beberapa tahun lagi, bukankah kesempatan ini datang sekarang? Memikirkan hal ini, dia segera berteriak, kamu Feng Yun, kamu sangat berani. Kamu memukuli gadis sekolah dan penjaga keamanan di sekolah. Kamu di penjara, dan kamu bahkan memukuli narapidanamu. Kamu sama sekali tidak tahu hukum. Sangat arogan. Jack Ma tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Biao dengan ekspresi lucu, bukankah Wang Su?
Mengapa kamu tidak bertanya padaku, mengapa kamu mengalahkan mereka? Kenapa kamu tidak bertanya? Sekarang mereka dipukuli dan berlutut di tanah. Itu jelas masalahmu. Ayo, taruh anak ini di ruangan lain untukku, ajukan kasus secara langsung, dan kirimkan ke pengadilan. Teriak Wang Biao. Ketika dua petugas polisi masuk, mereka mengawal Jack Ma dan berjalan keluar. Kong Dawei berteriak dari belakang, Wang Su, kamu dapat memanggil kami untuk menembak. Wang Biao berkata dengan penuh arti kepadanya, jangan khawatir, saya akan memberi Anda kesempatan. Terima kasih untuk Raja. Kong Dawei memahami mata Wang Biao, dan segera mengangguk terima kasih. Jack Ma dibawa ke ruang tahanan lain, yang gelap dan lembab, dan ada kecoa berkeliaran. Jack Ma melihat ke ruang tahanan yang gelap, tetapi tidak peduli, tetapi duduk dengan tenang di sudut ruang tahanan. Di luar ruang tahanan, Wang Biao berkata kepada petugas polisi, biarkan dia kelaparan selama 2 hari, jangan menggigitnya. Petugas polisi segera menjawab, iya. Sial, beraninya kau menyinggung Guo Shao, bukankah ini terburu-buru untuk mencari kematian? Aku akan memilah-milah dokumen dan membiarkan anak ini tetap di penjara selama 3 atau 5 tahun. Wang Biao bergumam diam-diam pada dirinya sendiri dan pergi. Pada saat ini, kedua gadis itu tiba di kantor polisi. Kedua gadis ini tidak lain adalah Du Selma dan Yana Huang. Di gerbang kantor polisi, Yana Huang berkata dengan curiga, Du Selma, kamu tidak membual, kan? Bisakah kamu benar-benar memiliki cara untuk mengeluarkan tuanku? Yana Huang, aku membual. Lihat aku. Ketika aku sampai di kantor polisi, bahkan atasan kantor polisi akan memperlakukanku sebagai VIP. Oke, terserah kamu, kata Yana Huang ragu. Begitu Du Selma memasuki lobi kantor polisi, dia berteriak kepada seorang petugas polisi, pergi dan panggil direktur kantor polisimu kepadaku. Melihat bahwa Du Selma berbicara dengan arogan, petugas polisi itu memelototinya secara langsung, dan berkata dengan ringan, gadis kecil, jika kamu di sini untuk memanggil polisi, pergi ke sana dan jangan berteriak di sini. Yana Huang tertawa dengan sengaja, dan berkata dengan sinis, Du Selma, bukankah kamu baru saja membual bahwa pemimpin puncak akan memperlakukanmu dengan sopan? Mengapa tidak? Du Selma juga tampak sedikit malu, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah pamanku tidak menelepon biro kota? Du Selma pernah menelepon pamannya dan meminta bantuannya, dan pamannya setuju, seharusnya tidak seperti ini. Bab 817 Sutradara menyambut dirinya sendiri. Du Selma terus berkata kepada petugas polisi, saya tidak ingin memanggil polisi. Saya ingin melihat direktur Anda, pergi dan beritahu direktur Anda, katakan saja Du Selma ingin bertemu dengannya. Petugas polisi itu terdiam, dia merasa gadis kecil itu sengaja mencari kesalahan. Dia berkata dengan dingin, gadis kecil, jangan konyol, direktur kami bukan seseorang yang dapat Anda lihat jika Anda mau. Jika Anda tidak ada hubungannya, silakan keluar. Jika tidak, kami akan menangkap Anda karena kejahatan menghalangi bisnis resmi. Anda. Du Selma hampir kesal dengan kata-kata petugas polisi itu. Yana Huang menutup mulutnya dan tertawa dan berkata, Nona Du, Anda sepertinya tidak pandai dalam hal itu. Du Selma melirik petugas polisi dengan dingin dan berkata, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memanggil direktur untuk menemui saya, jika tidak, saya akan membiarkan Anda pergi. Petugas polisi itu juga kesal. Dia merasa ada yang tidak beres dengan otak Du Selma, dan segera berkata dengan suara yang dalam, gadis kecil, jika kamu baik-baik saja, pergilah. Berhentilah membuat masalah di sini. Xiao Li, tolong, undang, gadis kecil ini keluar. Seorang polisi wanita muda berkata kepada Du Selma dengan wajah dingin, pergi. Kamu. Oke. Kamu tunggu. Kamu akan mengundang saya nanti. Kata Du Selma dengan sungguh-sungguh. Du Selma sangat marah sehingga dia meninggalkan aula kantor polisi dengan wajah dingin. Yana Huang mengikuti, dan berkata dengan senyum menggoda, Nona Du, apakah ini kemampuanmu? Kamu baru saja meniup sapi dan berkata bahwa kamu bisa menyelamatkan tuanku. Yana Huang, jangan aneh-aneh, aku sudah menelepon pamanku. Mungkin tingkat kantor polisi ini terlalu rendah,
dan aku belum menerima panggilan yang relevan, bantah Du Selma. Siapa pamanmu? Yana Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pamanku dari Komite Partai Provinsi. Lupakan saja, beritahu reputasi pamanku, aku akan menakutimu sampai mati. Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan terus memanggil pamanku. Du Selma mengeluarkan ponselnya dan menelepon pamannya. Wajah Yana Huang sedikit berubah ketika dia mendengar Du Selma mengatakan bahwa pamannya adalah inti dari provinsi ini. Dia tidak menyangka bahwa hubungan Du Selma begitu sulit. Di lobi kantor polisi, petugas polisi yang ditegur oleh Du Selma, bermarga Zhao, Xiao Zhao mengeluh kepada Xiao Li yang menyapu Du Selma, saya melihat gadis itu baru saja memiliki masalah dengan otaknya, jadi dia memberi perintah begitu dia masuk, ya, mintalah. Ketika direktur datang menemuinya, dia membuat dirinya tampak seperti seorang pemimpin senior. Xiao Li juga menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Tidak. Tepat ketika keduanya mengeluh, Xiao Li melihat sosok dan bergegas keluar. Begitu mereka melihat sosok ini, keduanya buru-buru berdiri dan berteriak dengan hormat, Direktur Yu, apakah Anda akan keluar untuk melakukan tugas? Nama Direktur Yu adalah Yu Zhaoyong, yang merupakan Direktur Kantor Polisi Kota Universitas. Dia bertubuh sedang, berusia 40-an, dan terlihat cukup baik. Yu Zhaoyong memandang Xiao Zhao dan Xiao Li dan berkata, aku di sini untuk bertanya padamu, apakah ada seorang gadis kecil yang ingin bertemu denganku sekarang? Xiao Zhao dan Xiao Li tertegun sejenak, Xiao Zhao bergumam di dalam hatinya, gadis kecil yang barusan benar-benar berteriak agar sutradara melihatnya. Sekarang sutradara mengajukan pertanyaan seperti itu, yang membuat jantung Xiao Zhao berdetak kencang, apakah gadis kecil itu benar-benar orang yang luar biasa? Direktur, ada seorang gadis kecil barusan. Begitu dia datang, dia berkata dengan arogan, biarkan kamu melihatnya, dan aku akan menendangnya keluar. Xiao Zhao berkata dengan lemah. Kamu bajingan. Siapa yang menyuruhmu menembaknya? Di mana dia sekarang? Yu Zhaoyong memelototi Xiao Zhao dan berteriak dengan marah. Direktur, dia baru saja keluar, aku tidak tahu kemana dia pergi. Direktur, siapa gadis kecil itu? Xiao Zhao bertanya-tanya. Dasar bajingan. Ini lebih dari sekadar sukses. Aku akan menemuinya dulu, dan aku akan menghukummu saat aku kembali. Yu Zhaoyong berkata, dan melangkah keluar. Xiao Zhao melihat ke belakang Yu Zhaoyong pergi dengan wajah jelek, menatap Xiao Li dan berkata, Xiao Li, sepertinya aku telah melakukan kejahatan. Xiao Li juga tampak bingung, mungkinkah gadis kecil tadi benar-benar bukan orang biasa? Dia hanya seorang gadis kecil, identitas seperti apa dia? Xiao Zhao bertanya-tanya. Menurut dugaanku, dia seharusnya putri seorang pejabat tinggi. Kata Xiao Li. Begitu Xiao Megan lihatkan ini, ekspresi Xiao Zhao langsung berubah. Jika gadis kecil tadi benar-benar putri seorang pejabat tinggi, maka dia menyinggung perasaannya, bukankah itu akan berakhir? Sudah berakhir, aku benar-benar sudah berakhir. Xiao Zhao berkata dengan suara keras. Kakak Zhao, jangan terlalu takut. Ketika gadis kecil itu kembali, kamu bisa meminta maaf padanya, kata Xiao Li. Itu benar, kata Xiao Zhao. Begitu Yu Zhaoyong meninggalkan kantor polisi, dia melihat dua gadis kecil, berdiri di pintu, berbicara. Dia tidak tahu yang mana Nona Du yang memanggilnya barusan. Belum lama ini, Yu Zhaoyong menerima telepon di kantornya. Telepon itu datang dari biro kota. Yu Zhaoyong hanya direktur sebuah kantor polisi kecil. Jika dia dapat menerima telepon dari biro kota, dia akan diperlakukan dengan hormat. Dia buru-buru bertanya, pemimpin, instruksi apa yang Anda miliki? Di sana mereka berkata, kantor polisi Anda salah menangkap seorang pria muda bermarga Ye, tunggu seorang wanita muda bermarga Du, yang akan pergi ke kantor polisi Anda untuk meminta seseorang, jadi Anda membiarkan mereka pergi. Ingat, Nona Du itu besar. Juniorku, kamu harus memperlakukannya dengan baik, ini adalah instruksi direktur. Ketika Yu Zhaoyong mendengar ini, kepalanya berdengung, dia tidak menyangka bahwa kantor polisi yang dia pimpin telah salah menangkap seseorang dan memberi tahu biro kota.
Apalagi ada seorang wanita muda bermarga Du, yang ingin datang menemui seseorang secara langsung. Dia tidak berani diremehkan, dan berulang kali berkata, "Pemimpin, jangan khawatir, saya akan menangani semuanya dengan benar. Direktur Yu, direktur akan memperhatikan masalah ini dengan seksama. Jika kamu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, kamu bisa menunggu sampai topi kasa hitam jatuh." Iya iya. Yu Zhaoyong dan para pemimpin biro kota mengakhiri panggilan dan segera keluar untuk menyambut Nona Du. Yu Zhaoyong tidak yakin siapa di antara Yana Huang dan Du Selma yang merupakan Nona Du, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya dengan hati-hati, "Saya ingin bertanya, siapa di antara Anda yang Nona Du?" Du Selma, yang akan menelepon, meletakkan telepon, menatapnya dan berkata, "Nama saya Du, siapa kamu?" "Nona Du Selma." Yu Zhaoyong sedikit bersemangat, dan nada suaranya menjadi sangat hormat. "Baik. Oh. Halo Nona Du, ini Yu Zhaoyong, direktur kantor polisi. Senang bertemu dengan Anda," kata Yu Zhaoyong dengan hormat. Yana Huang terkejut melihat sutradara memperlakukan Du Selma dengan hormat. Du Selma melirik Yana Huang dengan bangga dan berkata, "Apa? Apakah Anda menerima telepon dari atas?" "Saya mengerti. Saya mengerti. Biro kota memanggil saya secara pribadi," kata Nona Du. "Anda datang ke kantor polisi untuk meminta seseorang," kata Yu Zhaoyong. "Lalu apa yang masih kamu lakukan? Berangkat." Mata Du Selma melebar dan dia memarahi. Bab 818 Dia tidak bisa bekerja selama beberapa hari. Batuk? "Oke, Nona Du, silakan datang ke kantor untuk minum teh dengan saya dulu, dan saya akan melepaskan orang itu sendiri." Meskipun Yu Zhaoyong tidak tahu apa identitas Du Selma, tetapi dia bisa meminta biro kota untuk menelepon secara langsung, yang menunjukkan bahwa Du Selma bukanlah orang yang sederhana, dan dia tentu saja tidak berani mengabaikannya sama sekali. "Tidak apa-apa." Du Selma menjawab. Yu Zhaoyong membuat gerakan mengundang, "Nona Du, tolong." Du Selma mengangguk dan berjalan menuju kantor polisi. Yu Zhaoyong adalah orang yang sangat pintar. Dia melirik Yana Huang dan bertanya dengan curiga, "Bolehkah saya bertanya siapa wanita itu?" "Dia bersamaku." Du Selma mengatakan sesuatu. Yu Zhaoyong segera berkata dengan hormat, "Wanita ini juga diundang." Yana Huang mengikuti Du Selma dengan wajah penuh kejutan, dan berjalan menuju kantor polisi, bergumam dalam hatinya, sepertinya Du Selma tidak membual, dia benar-benar memiliki paman di provinsi. Yu Zhaoyong dengan hormat memimpin Du Selma dan Yana Huang menuju kantor polisi. Setelah memasuki aula, saya melihat bahwa Xiao Zhao segera berlari, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Nona, saya minta maaf, saya baru saja menyinggung Anda." Du Selma meliriknya dan berkata sambil mencibir, "Sudah kubilang untuk membiarkan direkturmu melihatku, bukankah kamu membual?" "Tidak tidak tidak. Tolong maafkan saya, Nona." Xiao Zhao berkata lagi dan lagi, bingung. Nona muda ini tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu." Du Selma berkata dengan bangga. Xiao Zhao mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Yu Zhaoyong menatap tajam ke arah Xiao Zhao, dan berkata kepada Du Selma, "Nona Du, tolong." Yu Zhaoyong mengundang Du Selma dan Yana Huang ke ruang resepsi, dan baru saja memesan seseorang untuk menyajikan teh. Du Selma melambaikan tangannya dan berkata, "Direktur Yu, saya tidak punya waktu untuk minum teh di sini, pergi dan lepaskan Tuan Ma." "Oke. Aku akan pergi sendiri," kata Yu Zhaoyong. Yu Zhaoyong tidak tahu siapa yang bermarga Ye ditangkap oleh kantor polisi. Ketika dia meninggalkan ruang resepsi, dia segera menelepon dan bertanya kepada wakil direktur Wang Biao, "Wang Biao, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah menangkap orang yang bermarga Ye?" Wang Biao tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Yu Su, aku menangkap seorang pria bernama Ye, ada apa? Di mana dia ditahan sekarang? Kamu segera lepaskan dia," teriak Yu Zhaoyong. "Apa? Lepaskan dia?" "Yu Suo, anak ini tidak hanya memukuli siswi, tapi juga para satpam. Sesampai di ruang tahanan, dia juga memukuli para napi. Bagaimana bisa dia melepaskannya? Yu Suo, jangan kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk keuntungan pribadi."
Wang Biao tidak mengerti bagaimana Yu Zhaoyong menyebut dirinya dan melepaskan Jack Ma, jadi kata-katanya penuh sarkasme. Wang Biao, mengapa menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi? Jika Anda tidak ingin membuat masalah, biarkan Jack Ma pergi secepat mungkin. Jika tidak, Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Teriak Yu Zhaoyong. Hehe, Yu Suo, aku, Wang Biao, telah bertindak dengan integritas sepanjang hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan Jack Ma melakukan kesalahan. Bahkan jika kamu adalah direkturnya, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Wang Biao berkata dengan sangat dingin dan sinis. Dia mendapat dukungan dari Paman Guowu, dan tentu saja dia tidak akan takut dengan boneka Yu Zhaoyong, jadi kata-katanya sangat keras. Yu Zhaoyong sangat marah ketika Wang Biao mengatakan ini, dia akan memarahi Wang Biao, tetapi Wang Biao berkata dengan dingin, Yu Su, ada hal lain yang harus saya lakukan, saya akan bicara nanti. Ledakan. Wang Biao hanya menutup telepon. Yu Zhaoyong melihat bahwa Wang Biao benar-benar menutup teleponnya, dan berkata dengan marah, Wang Biao, kamu sangat menantang, aku di sini untuk menyelamatkanmu, karena kamu bergegas mencari kematian, jangan salahkan aku. Setelah Yu Zhaoyong dan Wang Biao mengakhiri panggilan, Du Selma dan Yana Huang juga keluar. Mereka juga mendengar panggilan antara Yu Zhaoyong dan Wang Biao, dan Du Selma bertanya, Direktur Yu, bagaimana situasinya? Tidak bisakah Tuan Ma dibebaskan? Yu Zhaoyong berkata dengan sedikit malu, Nona Du, Tuan Ma ditangkap oleh wakil direktur. Wakil direktur dan saya sedikit acuh tak acuh. Saya memintanya untuk melepaskannya, tetapi dia tidak mendengarkan saya. Tapi jangan khawatir, saya akan segera pergi ke ruang tahanan dan membebaskan Tuan Ma secara langsung. Du Selma bertanya dengan wajah cantik, siapa nama wakil direktur yang kamu katakan? Mata Yu Zhaoyong bergerak dan dia berkata, nama orang ini adalah Wang Biao. Baik sekali. Du Selma mencibir dan berkata, aku akan membuatnya aman selama beberapa hari. Ketika Yu Zhaoyong mendengar kata-kata Du Selma, tubuhnya sedikit bergetar, dan hatinya diam-diam terkejut, dia tahu bahwa wanita tua misterius di depannya tampak marah dan ingin memperbaiki Wang Biao. Dia awalnya ingin melindungi Wang Biao, tetapi sikap Wang Biao barusan membuatnya sangat kesal, dan dia memutuskan untuk mengabaikan orang ini. Nona Du, saya akan pergi ke ruang tahanan sekarang dan membebaskan Tuan Ma, kata Yu Zhaoyong dengan datar. Aku akan pergi denganmu, kata Du Selma. Oke, silakan lewat sini, kata Yu Zhaoyong. Yana Huang tidak berbicara, dan mengikuti Du Selma dan Yu Zhaoyong. Yu Zhaoyong membawa Du Selma dan Yana Huang dan berjalan langsung ke ruang tahanan. Beberapa petugas polisi di jalan berinisiatif untuk menyapa Yu Zhaoyong. Namun, di kantor polisi ini, orang-orang Wang Biao pada dasarnya adalah semua orang, jadi ketika Yu Zhaoyong pergi ke ruang tahanan, seseorang telah memberitahu Wang Biao. Ketika Wang Biao mendengar bahwa Yu Zhaoyong pergi ke ruang tahanan, dia tahu bahwa dia akan membebaskan Jack Ma. Jejak dingin dan bahaya melintas di mata Wang Biao, Yu tua, jika kamu berani menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi, kamu akan hancur. Dengan mengatakan itu, Wang Biao juga berjalan menuju ruang tahanan. Yu Zhaoyong membawa Du Selma dan Yana Huang ke ruang tahanan. Yu Zhaoyong bertanya kepada seorang petugas polisi, Tuan Jack Ma, di ruang tahanan mana dia ditahan? Ruang tahanan No. 3, jawab polisi itu. Mendengar ini, ekspresi Yu Zhaoyong sedikit berubah. Ruang detensi No. 3 adalah ruang detensi terburuk di institut. Gelap dan lembab, dan kecoa serta tikus berlarian. Yu Zhaoyong segera berkata kepada Du Selma dan Yana Huang di sampingnya, Nona kedua, tolong ikuti saya ke ruang tahanan No. 3 dan bebaskan Tuan Ma. Du Selma mengangguk dan berkata, ayo pergi. Kemudian, Yu Zhaoyong membawa kedua putrinya ke ruang tahanan ketiga. Sesampainya di ruang tahanan No. 3, Yu Zhaoyong berkata langsung kepada petugas polisi yang ditahan, buka pintu ruang tahanan. Bab 819 diperintahkan oleh seseorang. Petugas polisi menyapa Yu Zhaoyong, dan buru-buru berkata, Yu, apa yang dikatakan Wang, mengatakan bahwa ruang tahanan No. 3 adalah untuk tahanan penting,
dan orang luar tidak diizinkan masuk dengan santai. Wajah Yu Zhaoyong tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berteriak dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan? Saya orang nomor 1 di institut ini, tidak bisakah saya melihat tersangka kriminal? Anda hanya mendengarkan Wang Biao, tidakkah kamu mendengarkanku Yu Zhaoyong?" Du Selma mengingatkan, "Tuan Ma bukan tersangka kriminal." Yu Zhaoyong buru-buru meminta maaf padanya dan berkata, "Ya." Petugas polisi itu bergidik dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yu Suo, aku tidak bermaksud begitu. Aku memerintahkanmu. Buka pintunya." Yu Zhaoyong memarahi petugas polisi. "Ya, polisi harus membuka pintu atas perintah." Du Selma sedikit membenci Yu Zhaoyong ini, itu adalah kegagalan di kantor yang bermartabat, tetapi dia tidak berwibawa sebagai wakil direktur. Pintu ruang tahanan terbuka, dan Yu Zhaoyong mengundang Du Selma dan Yana Huang ke ruang tahanan. Segera setelah mereka memasuki ruang tahanan, Du Selma dan Yana Huang mau tidak mau berteriak, baunya tidak enak. Tidak juga. Ruang tahanan No. 3 ini tidak hanya gelap dan lembab, tetapi juga berbau busuk. Yu Zhaoyong juga berkata dengan sungguh-sungguh, Direktur Wang ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan menahan Tuan Ma di ruang tahanan ini. Disinilah tahanan penting ditahan. Begitu Du Selma mendengar apa yang dikatakan Yu Zhaoyong, dia semakin membenci Wang Biao. Dia memikirkannya, dia harus membiarkan pamannya membunuh Yu Zhaoyong. Menguasai. Yana Huang sudah melihat Jack Ma duduk di sudut, berteriak dengan penuh semangat, dan bergegas. Jack Ma telah duduk di sudut. Pada saat ini, ketika dia mendengar suara Yana Huang, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yana Huang. Dia melihat Yana Huang dan Du Selma dan tersenyum. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Yana Huang buru-buru melangkah maju dan bertanya. "Bagus." Jack Ma tersenyum ringan. Du Selma juga berjalan mendekat dan berkata dengan prihatin, "Ma Senyi, apakah kamu baik-baik saja? Aku di sini untuk menjemputmu." Jack Ma memandang Du Selma dan tersenyum, "Aku tidak menyangka kamu akan menyelamatkanku." Du Selma tersenyum dan berkata, "Bukankah ini yang seharusnya? Batuk, baunya di sini terlalu buruk, kalau tidak, ayo keluar dulu." Yu Zhaoyong juga bergegas dan tersenyum pada Jack Ma, "Tuan Ma, ini adalah direktur kantor polisi ini, Yu Zhaoyong, saya sudah menemukan masalah Anda, ini murni kesalahpahaman, dan sekarang saya di sini untuk membebaskan Anda. Tolong jangan tersinggung, Tuan Ma." Jack Ma merasa lega ketika dia mendengar sutradara berkata bahwa dia ingin melepaskan dirinya. "Tuan Ma, aku akan membuka borgol untukmu." Yu Zhaoyong berkata bahwa dia akan membantu Jack Ma membuka borgolnya. Tetapi pada saat ini, teriakan keras Yin dan Yang datang, "Direktur Yu, apakah Anda ingin menggunakan kekuatan Anda untuk keuntungan pribadi dan membebaskan orang ini?" Mendengar suara ini, ekspresi Yu Zhaoyong berubah. Du Selma dan Yana Huang juga melihat ke arah pembicara. "Tapi saya melihat seorang polisi gemuk berjalan dengan cepat. Orang ini adalah Wang Biao." Yu Zhaoyong memandang Wang Biao dan berkata, "Direktur Wang, apa maksud Anda dengan ini? Apa maksud Anda dengan saya menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi? Saya sudah mengetahui bahwa Tuan Ma salah tangkap, jadi saya akan melepaskannya sekarang." Ketika Du Selma mendengar Yu Zhaoyong mengatakan bahwa orang ini adalah Direktur Wang, yang jahat, wajahnya yang cantik menjadi dingin dan dia memarahi, "Ternyata Anda menangkap Dr. Jenius Ma. Katakan, mengapa Anda menangkap Dr. Jenius Ma?" Wang Biao melirik Du Selma, mengabaikan Du Selma sama sekali, tetapi memandang Yu Zhaoyong dan berkata, "Yu Su, anak ini memukuli seorang gadis sekolah di sekolah, dan juga memukuli keamanan sekolah, bukankah seharusnya dia ditangkap? Yang paling dibenci adalah anak ini memukuli sesama narapidana setelah ditahan di ruang tahanan. Dasar omong kosong. Kamu bilang tuanku memukuli seorang gadis sekolah, dan gadis itu adalah aku. Dia tidak memukuliku sama sekali, dia mengajariku kungfu." Yana Huang segera memanggil ketika dia mendengar gosip Wang Biao. Du Selma juga berteriak, "Penjaga keamanan itu pasti telah menyinggung Ma Senyi, dan Ma Senyi melawan. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk memukuli penjaga keamanan?" Wang Biao mencibir dan berkata, "Ngomong-ngomong,
memang benar anak ini memukuli satpam dan sesama narapidana. Yusuo, jika kamu berani melepaskannya, aku akan melaporkan kepada atasan bahwa kamu menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Anda. Yu Zhaoyong sangat kesal dengan kata-kata Wang Biao sehingga dia menatapnya dengan tajam. Du Selma juga memelototi Wang Biao dan memarahi, apakah kamu yakin tidak akan melepaskan Senye? Hehe, gadis kecil, saya, Wang Biao, adalah seorang polisi, dan tentu saja saya harus bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip. Anak ini memukuli seseorang dan melakukan kejahatan, bagaimana saya bisa membebaskannya sesuka hati? Saya tidak suka beberapa orang, bahkan sedikit berprinsip. Tidak. Wang Biao berkata dengan benar, dan menatap Yu Zhaoyong, yang jelas-jelas menyindir Yu Zhaoyong. Yu Zhaoyong gemetar karena marah, tetapi dia diam-diam mencibir di dalam hatinya, Wang Biao, kamu mencari kematianmu sendiri. Mendengar kata-kata Wang Biao tentang kebenaran dan ketegasan, Jack Ma, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba tertawa, dan berkata, Direktur Wang, lihatlah kebenaran dan ketegasan Anda, jika saya tidak salah, Anda diperintahkan oleh orang lain untuk menangkapku, kan? Desir. Ketika Jack Ma mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Terutama Wang Biao, wajahnya semakin berubah, dan buru-buru memarahi, wah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Du Selma buru-buru bertanya, Mas Senyi, Anda mengatakan bahwa Direktur Wang ini diinstruksikan oleh seseorang, dan siapa yang diinstruksikan olehnya? Jack Ma melirik Du Selma, lalu menatap wajah Wang Biao, dan berkata ringan, Direktur Wang, jika saya tidak salah, orang yang menginstruksikan Anda seharusnya Guo Wu, kan? Apa? Guo Wu. Ternyata ini anjing. Ketika Du Selma mendengar itu adalah Guo Wu, dia menggertakkan giginya dengan marah, dan segera mengutuk. Ekspresi Yana Huang juga berubah. Guo Wu adalah presiden klub Wushu. Dia diam-diam bingung, mengapa Guo Wu menyakiti Jack Ma. Yana Huang tidak tahu festival Jack Ma dan Guo Wu, dan dia tidak tahu mengapa Guo Wu ingin menyakiti Jack Ma. Wajah Wang Biao berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak menyangka bahwa Jack Ma telah menduga bahwa Guo Wu telah menginstruksikannya. Namun, dia masih berteriak dengan dingin, wah, kamu hanya berbohong. Saya, Wang Biao, melakukan sesuatu dengan hati orang, bagaimana saya bisa diinstruksikan oleh orang lain? Haha, apakah kamu melakukannya atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Jack Ma tidak repot-repot mengatakan lebih banyak, tetapi berkata dengan sinis. Yu Zhaoyong memutar matanya dan menatap Wang Biao dengan tatapan tegas, Wang Biao, katakan yang sebenarnya, apakah kamu telah diinstruksikan oleh seseorang? Yusuo, ada apa? Kamu juga percaya anak ini, apakah kamu akan menjebakku? Wang Biao mencibir. Wang Biao, aku menyarankanmu untuk menjelaskan dengan jujur, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yu Zhaoyong berkata dengan dingin. Hehe, aku melakukan sesuatu dengan hati merah, apa yang bisa aku lakukan? Sebaliknya, itu adalah direkturmu Yu, jadi kamu harus mencari lebih banyak kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Wang Biao berkata dengan senyum dingin. Bab 820 Sutradara melepaskan dirinya. Wang Biao, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi padamu, aku hanya memintamu kalimat terakhir, kamu bisa melepaskan Tuan Ma. Yu Zhaoyong berkata dengan dingin. Wang Biao juga berkata dengan dominan, Yu Zhaoyong, bukti kejahatan anak ini kuat, siapa yang berani membebaskannya? Aku berkata, lepaskan dia. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Begitu Wang Biao selesai berbicara, dia mendengar suara dingin melayang dari pintu ruang tahanan. Ketika Wang Biao mendengar suara ini, wajahnya tenggelam, dan dia mengutuk dalam hati, kamu bajingan, ada orang yang benar-benar menentangnya. Dia memarahi, bajingan mana yang berani menentangku? Gah! Ah! Zhao! Direktur Zhao! Wang Biao masih sombong dan memarahi yang mengatakan bahwa Jack Ma akan dibebaskan, tetapi ketika dia menoleh dan melihat dua orang yang berdiri di pintu, dia benar-benar tercengang. Ada dua orang berdiri di pintu ruang tahanan, keduanya tampak seperti berusia 45 atau 6 tahun. Salah satunya, mengenakan seragam polisi tingkat tinggi,
adalah Kepala Polisi Kota Zhao Longjun. Orang lainnya adalah Kepala Polisi Distrik, Wang Jian. Seorang Kepala Biro Kota, seorang Kepala Polisi Distrik, dua bos ini, benar-benar datang ke kantor polisi kecil ini, yang benar-benar mengejutkan. Yu Zhaoyong di samping sangat pintar, dia melirik Du Selma dengan cepat, buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Direktur Zhao, Direktur Wang, mengapa kamu di sini? Wang Biao yang ketakutan juga buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, menunjukkan senyum tersanjung, Direktur Zhao, Direktur Wang, apa kabar? Zhao Longjun adalah pemimpin biro kota, dengan momentum seorang atasan. Dia mengangguk ke Yu Zhaoyong, dan melirik Wang Biao dengan dingin, tubuh Wang Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan Wang Jian juga menatap Wang Biao dengan tatapan dingin, yang membuat Wang Biao merasa seolah-olah dia telah disiram di kepalanya oleh baskom berisi air dingin. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Zhao Longjun tidak berbicara dengan Yu Zhaoyong dan Wang Biao, tetapi berjalan langsung ke Du Selma. Wajah seriusnya segera menunjukkan senyum ramah dan berkata, permisi, apakah Anda Nona Du? Ketika Yu Zhaoyong dan Wang Biao melihat Zhao Longjun berbicara dengan gadis kecil itu dengan sangat sopan dan menggunakan kata-kata hormat, mereka terkejut. Yu Zhaoyong diam-diam bersukacita karena dia sangat sopan kepada gadis kecil itu, jika tidak. Dan Wang Biao tercengang. Du Selma memandang Zhao Longjun dengan datar dan berkata, ya, benar. Nona Du, halo, nama saya Zhao Longjun, Direktur Biro Kota. Zhao Longjun tersenyum seperti paman yang baik hati di sebelah. Du Selma mengangguk dan berkata dengan ringan, apakah pamanku memintamu untuk datang? Batuk? Ya, Direktur Hou yang memanggilku, dan aku segera bergegas dengan Direktur Wang dari distrik itu. Zhao Longjun buru-buru tertawa. Direktur Hou yang Zhao Longjun sebutkan adalah paman Du Selma. Direktur Hou ini memiliki posisi dan otoritas tinggi, bahkan jika pemimpin tertinggi kota melihatnya, dia harus menghormatinya. Setelah Du Selma menelepon pamannya langsung menelepon biro kota. Zhao Longjun tidak berani mengabaikan, dan segera memanggil Yu Zhaoyong terlebih dahulu, dan kemudian bergegas dengan kepala distrik. Ketika Yu Zhaoyong mendengar Du Selma mengatakan bahwa Zhao Longjun menerima telepon dari pamannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya paman gadis kecil ini adalah sosok yang menakutkan. Wang Biao menjadi semakin tercengang. Du Selma berkata, Direktur Zhao, karena paman saya memanggil Anda, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Teman saya Ma Senyi benar-benar bersalah. Saya meminta Anda untuk segera membebaskannya. Kata-kata Du Selma sangat mendominasi, Zhao Longjun, pemimpin biro kota, tidak hanya tidak peduli, dia masih tersenyum. Zhao Longjun berkata berulang kali, jangan khawatir, Nona Du, saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Zhao Longjun mengatakan ini, dia berjalan lurus ke arah Jack Ma, mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan Jack Ma, dan berkata sambil tersenyum, Ma Senyi, tetap aman. Yu Zhaoyong dan Wang Biao terkejut ketika mereka melihat bahwa Zhao Longjun dan Jack Ma akrab satu sama lain. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jack Ma juga mengenal Zhao Longjun. Itu benar, Zhao Longjun mengenal Jack Ma. Suatu ketika Jack Ma secara tidak sengaja ditangkap oleh kantor polisi lain, Zhao Longjun lah yang datang untuk membebaskan Jack Ma secara langsung atas perintah Tuan Wu dan Yan Hui. Pada saat itu, Zhao Longjun sangat terkesan dengan Jack Ma dan tahu bahwa Ma Senyi bukanlah manusia biasa. Jack Ma tidak berani merawatnya, jadi dia berjabat tangan dengan Zhao Longjun dan berkata sambil tersenyum, Direktur Zhao, masih sulit bagimu untuk datang ke sini. Iya, saya meminta maaf kepada Anda atas nama Departemen Kepolisian karena salah menangkap Dr. Ma, kata Zhao Longjun. Direktur Zhao sangat sopan, kata Jack Ma sambil tersenyum. Zhao Longjun juga tersenyum dan mengangguk, lalu matanya terkunci pada Wang Biao, wajahnya tenggelam, dan dia berkata, saya ingin melepaskan Tuan Ma, apakah Anda punya pendapat? Aku. Wajah Wang Biao pucat, tubuhnya terus gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dia tangkap akan benar-benar dapat memperingatkan atasan biro kota untuk datang dan menjemputnya. Selain itu,
Direktur Zhao secara pribadi memerintahkan untuk membebaskannya, beraninya dia menolak. Bahkan jika beberapa paman Guo Shao melindunginya, itu tidak berguna. Lagi pula, paman Guo Shao hanyalah seorang wakil direktur. Beri aku kuncinya, dan aku sendiri yang akan membuka borgol untuk Dr. Ma. Zhao Longjun berteriak kepada Yu Zhaoyong. Ya. Yu Zhaoyong segera memegang kunci di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Zhao Longjun. Zhao Longjun secara pribadi membuka borgol Jack Ma, wajah Wang Biao pucat, dahinya berkeringat, dan dia bahkan tidak berani melepaskannya. Du Selma dan Yana Huang diam-diam senang ketika mereka melihat borgol Jack Ma dibuka. Dr. Ma, tolong. Zhao Longjun cukup sopan kepada Jack Ma. Baik. Jack Ma mengangguk dan berjalan keluar. Tanpa diduga, pada saat ini, Du Selma berseru, tunggu. Hah? Nona Du, apakah ada hal lain yang bisa Anda lakukan? Zhao Longjun menatap Du Selma dengan heran. Du Selma menunjuk Wang Biao dan berkata kepada Zhao Longjun, Direktur Zhao, Direktur Wang ini diperintahkan oleh seseorang untuk menangkap Dr. Genius Ma, dan bahkan mengancam Dr. Genius, haruskah dia dihukum? Mendengar ini, Zhao Longjun segera menjadi pucat, memandang Wang Biao, dan berteriak, saya sekarang mengumumkan bahwa petugas polisi ini akan diberhentikan dari semua posisi, dan dia akan segera diserahkan ke organ peradilan untuk penanganan serius. Ketika Wang Biao mendengar kata-kata itu, tubuhnya melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Hidupnya sudah berakhir. Ketika Du Selma mendengar bahwa Zhao Longjun mengirim seorang wakil direktur di tempat, dia dengan cepat memuji, Direktur Zhao, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya pasti akan memberitahu paman saya tentang ini. Zhao Longjun mendengar kata-kata itu. Sebuah kejutan melintas di kedalaman matanya, dan buru-buru berkata, Nona Du, ini yang harus saya lakukan. Setelah itu, Zhao Longjun membawa Jack Ma dan yang lainnya keluar dari ruang tahanan.